Selamat pagi jemaat yang terkasih. Kita sudah di penghujung bulan April dan 2 hari lagi kita akan memasuki bulan yang baru yaitu bulan Mei. Secara tradisi gereja kita, ketika kita memasuki bulan Mei kita selalu berbicara tentang bulan diakonia, tentang bulan saluran kasih. Sebuah kesempatan bagi setiap kita untuk diingatkan kembali bagaimana kita melakukan sebuah tanggung jawab kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Untuk kita belajar sekali lagi tentang bagaimana kita mengasihi. Dan pada hari ini sebelum kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita menaikkan sebuah pujian untuk mengenang kembali bagaimana kasih Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita sekalian. Pujian yang diambil dari PPK nomor 124. Tuhan, kasih-Mu ajaib. Tuhan, kasih-Mu ajaib, ku ingin mengerti bagaimana Kau dibawa hingga kejojotan. Oh, ajarku kenal Dia, agar ku terima Dia. Oh Tuhan, Kau mengapa datang, tebuskan dosaku. Baitnya yang kedua. Tuhan, apakah baku yang menyalibkan-Mu? Oh, hanya karena kasih-Mu Kau menggantikanku. Oh, ajarku kenal Dia, agar ku terima Dia. Oh Tuhan, Kau mengapa datang, tebuskan dosaku. Kita pujikan pujian bait ketiga. Hatiku Kau lunakkan hingga hancur luluh. Patutlah ku puji Dikau, Tuhan dan Rajaku. Oh, ajarku kenal Dia, agar ku terima Dia. Oh Tuhan, Kau mengapa datang, tebuskan dosaku. Mari kita masukkan doa. Bapa di dalam surga, biarlah di dalam kehidupan kami yang sudah mengalami anugerah kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kami senantiasa ya Tuhan mencoba untuk memahami
bahkan menghayati di dalam kehidupan kami. Karena kami sudah dijamah oleh kasih-Mu. Engkau Allah sumber kasih itu. Seharusnya di dalam diri kami pun ya Tuhan memiliki kasih. Sehingga kami boleh mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami. Dan sebentar tatkala kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kami sekali lagi memohonkan belas kasihan-Mu. Limpahkanlah hikmat itu kepada setiap kami, sehingga kami boleh memahami, boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan selanjutnya kami menjadi pelaku-pelaku firman, khususnya untuk menyatakan kasih kepada siapa saja yang Tuhan nyatakan agar kami perbuat. Bapa, inilah yang menjadi doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita bulan Mei akan memasuki bulan saluran kasih. Tema mimbar yang akan diangkat adalah kasih yang tak sampai. Dan kalau kita mengingat kembali bahasan kita di dalam Komsel bulan April ini, kita membahas sebuah tema yaitu DNA Komsel .2 yaitu kasih. Dan kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian sudah mempelajari materi itu, bahkan menjadikan sebagai materi PA pribadi kita sebetulnya diingatkan bahwa ternyata untuk menyatakan, melakukan kasih itu tidak mudah. Dan mungkin kita bisa mengingat kembali istilah DNA. DNA kasih itu hanya bisa dimulai oleh setiap orang percaya tatkala dia memiliki koneksi, memiliki relasi. Dia sudah dilahirbarukan, dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia memiliki kasih yang sebetulnya sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Pendek kata, setiap kita sudah diberikan DNA kasih. Tetapi ternyata untuk memunculkan di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak mudah. Materi Komsel mengatakan paling tidak ada 3 hal yang membuat kita itu susah untuk menerapkan kasih itu sendiri. Yang pertama, mudah-mudahan kita masih mengingat, karena kita itu lebih peka terhadap suara diri sendiri ataupun suara iblis. Kita tidak peka terhadap suara Tuhan. Yang kedua, kita itu memiliki kepahitan-kepahitan. Kepahitan itu yang membelenggu kita, yang mengikat kita, sehingga kita itu susah untuk menyatakan kasih itu. Kita lebih terkonsentrasi terhadap kepahitan-kepahitan hidup, dan rasanya begitu berat untuk kita menyatakan kasih. Dan yang ketiga, karena kita lupa diri, lupa status kita sebagai anak-anak Allah. Status kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, sebagai orang yang sudah dikuduskan, sebagai orang yang sudah menerima anugerah yang seharusnya punya DNA kasih itu. Tetapi karena kita memang lupa status itu, kita tidak menerapkan. Dan tentu saja ketika kita masuk di bulan Mei ini, kita akan belajar melalui mimbar gereja di hari Minggu, mengapa untuk menyatakan kasih itu, atau katakanlah di dalam tema gereja 1 tahun ini menerapkan pelayanan yang holistik itu kok begitu susah begitu. Bapak Ibu, saya berharap kita boleh mengkoneksikan pembelajaran kita ini sehingga kemudian kita memiliki sebuah pemahaman yang lebih luas. Dan dengan pemahaman lebih luas, kita juga memiliki evaluasi yang lebih banyak untuk melihat kenapa sih mengasihi itu kok susah. Bapak Ibu, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu tema tentang kasih yang tak sampai itu. Saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu yang dituliskan di dalam Roma 7. Roma 7 saya akan
pisah-pisah pembacaannya dari ayat 15. Demikian, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saya loncat ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu di dalam tanda kurung ayat 26, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Kalau kita memperhatikan judul perikopnya, LAI memberikan judul Perjuangan Hukum Taurat dan Dosa. Yang seolah-olah Paulus ingin menyampaikan kalau dia hanya menghadapi dosa ini kaitannya dengan hukum Taurat. Hukum Taurat memang ada bagian lain mengatakan menyatakan dosa. Dan membuat kita menyadari bahwa kita ini memiliki dosa. Karena seolah-olah kehidupan kita ketika dirujukkan dengan hukum Taurat, kita akan menemukan sekian kesalahan yang kita sudah lakukan. Tetapi hukum Taurat tidak bisa menyucikan dosa. Saudara-saudara, kalau patokannya hanya hukum Taurat, inilah yang kemudian diungkapkan oleh Paulus di dalam kitab Roma. Yang seolah-olah ketika dia mencoba memahami hukum Taurat dengan akal budinya, dia paham mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang tidak boleh, mana yang diperkenan oleh Allah, mana yang tidak diperkenan dan lain sebagainya. Dia tahu persis. Tetapi hukum Taurat itu tidak bisa menyelesaikan problem yang sangat luar biasa di dalam dirinya, yaitu dosa. Dan dia seolah-olah melakukan pengulangan-pengulangan di dalam bagian bacaan kita tadi. Aku tahu yang benar seolah-olah begitu kalau saya boleh paraphrase. Aku tahu mana yang aku benci. Herannya yang aku lakukan justru yang aku benci. Aku tahu mana yang diperkenan. Aku tahu mana yang tidak diperkenan. Herannya yang aku lakukan justru yang tidak diperkenan. Ketidakberdayaan untuk menyelesaikan problem yang luar biasa dalam dirinya, yaitu dosa. Sampai dia kemudian meneriakkan ya di dalam sebuah perkataan yang ada di ayat yang ke-24. Aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara-saudara, memang ketika kita membaca ayat 25 dan ayat 26, saya berharap kita tidak rancu. Ayat 26 seolah-olah merupakan sebuah kesimpulan bahwa ya kalau berbicara tentang hukum Taurat dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Dengan akal budiku aku tahu itu apa hukum Allah. Tetapi tubuh insaniku melakukan dosa. Melakukan dosa. Nah, kesimpulan ini kemudian ditutup
sebetulnya di ayat 25. Yaitu dengan kata syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang artinya memberikan anugerah, menyelesaikan problematika yang dialami oleh Paulus dan manusia. Yang permasalahan terberat yang tidak mungkin dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, yaitu dosa. Misalkan kalau kita merujuk kepada Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Dikatakan dengan jelas bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang. Pendengaran Tuhan itu tidak kurang tajam. Tapi yang jadi problem itu adalah dosa. Dosa. Saudara-saudara, ketika dosa itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita nampaknya susah untuk mengekspresikan yang namanya kasih Allah. Karena sesungguhnya di dalam diri kita juga tidak ada kasih Allah ketika kita masih berdosa. Tetapi tatkala kita sudah menerima anugerah, kita yang menerima kasih Allah, itu menjadi sebuah benih yang membuat kita bertumbuh di dalam kasih, membuat kita mampu untuk menyatakan kasih. Kalau saya boleh pakai bahasanya Komsel kita, ada DNA kasih itu yang membuat kita mampu melakukan kasih. Tapi sekali lagi, ini bukan sesuatu yang sederhana, Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang sederhana. Mungkin kita masih mengingat apa yang dikatakan oleh beberapa penulis buku yang pernah dikhotbahkan kira-kira mungkin di tahun 2006-2007. Yang saya maksud adalah Rick Warren. Ketika dikatakan bahwa iblis itu tidak terlalu takut kok sama orang Kristen yang mengikuti seminar. Tidak terlalu takut ketika orang Kristen mengikuti ceramah-ceramah. Tidak terlalu takut ketika orang Kristen itu belajar teologi. Tidak terlalu takut. Karena yang ditakutkan oleh iblis adalah ketika orang Kristen mengalami transformasi dan menjadi pelaku firman, itu sesuatu yang menakutkan. Bahkan ketika orang Kristen belajar begitu banyak berbagai doktrin, mengikuti seminar-seminar, lalu kemudian dengan pemahaman-pemahaman baru diperdebatkan. Ketika berdebat sesama orang Kristen, lalu kemudian terjadi pertikaian. Sehingga kemudian kehilangan rasa kasih itu karena kemudian kita tidak sependapat dengan mereka. Saudara-saudara, problem yang kita hadapi adalah kita memang sulit untuk menjadi pelaku firman. Demikian pula ketika kita bicara tentang kasih. Kasih itu sesuatu yang mungkin kita bisa belajar. Katakanlah dari 1 Korintus 13. Itu kan satu perikop yang luar biasa ketika kita bicara tentang kasih. Kasih mendapatkan tempat yang begitu luar biasa. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Kita semuanya menjunjung tinggi kasih. Tapi problemnya ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, menyatakan kasih, itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Dan itu menjadi pergumulan-pergumulan kita. Bapak Ibu, saya kembali kepada Yesaya. Yesaya 58 itu membicarakan tentang kesalehan hidup yang palsu. Kalau di dalam Yesaya 59 itu membicarakan tentang yang menjadi penghambat problem ini adalah dosa. Tapi di dalam bagian Yesaya 58 itu membicarakan orang yang mencari Allah, orang yang merendahkan diri kepada Allah. Orang yang senantiasa melakukan tuntutan-tuntutan keagamaan. Yang bagian itu kemudian membicarakan tentang puasa. Puasa itu kan seharusnya dijalani dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi jelas di dalam bagian Yesaya 58, Tuhan mengatakan kamu berpuasa, tetapi ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang merupakan ekspresi kasih itu tidak diterapkan.
Saudara-saudara, tetapi kalau kita melihat minimalnya di ayat 1 sampai ayat 4 itu membicarakan orang yang mencari Allah loh. Mungkin orang yang belajar firman Tuhan. Orang yang memahami hukum-hukum Allah. Orang yang belajar untuk taat melakukan tuntutan-tuntutan keagamaannya. Luar biasa. Tetapi pas urusannya terkait dengan sesamanya, itu gak bisa diterapkan. Doa Sabtu pagi ini saya berharap bisa menjadi sebuah penghantar bagi kita sekalian Bapak Ibu untuk memasuki bulan Mei, bulan kasih, bulan saluran kasih, bulan di mana kita ditantang untuk berbuat sesuatu minimalnya bagi saudara-saudara kita seiman di dalam lingkaran gereja. Walaupun mungkin ada orang, Pak, kan itu jadinya cuma setahun sekali, Pak. Atau setahun ya sebulan saja kita itu seolah-olah dituntut untuk melakukan itu. Ya memang seharusnya tidak. Tetapi kerjakanlah dulu yang 1 bulan ini. Nggak usah kita mengevaluasi yang 1 bulan. Ya. Lalu kita ingin melakukan yang 1 tahun, yang 1 bulan saja kita nggak mampu lakukan. Atau yang kita lakukan dalam rangka untuk menolong sesama kita. Yang 1 bulan ini mari kita lakukan. Menjadi pelaku firman bahwa kita belajar untuk mengasihi. Kita belajar untuk mentaati. Bukan saja mentaati firman Tuhan, tetapi mentaati suara hati yang terus mengalami perubahan untuk hidup menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, nanti di bulan Mei rekan-rekan diakonia mungkin akan mempresentasikan apa saja yang sudah dilakukan oleh diakonia, sepak terjang apa saja yang dilakukan oleh mereka. Dan ketika mereka mengajak kita sekalian jemaat untuk berbagian di dalam pelayanan kasih, terimalah dengan ucapan syukur. Terimalah sebagai sebuah kesempatan di mana kita membiarkan diri kita terus belajar untuk menjadi pelaku firman, yaitu mengasihi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita mulai dari lingkaran-lingkaran yang mungkin lingkaran dalam. Lingkaran dalam ya keluarga kita. Lingkaran dalam ya saudara-saudara kita. Lingkaran dalam itu ya mungkin sesama jemaat. Kalau kita belajar dari Galatia 6 kan jelas ya. Kita itu diminta untuk bertolong-tolongan. Untuk saling membantu, terutama dengan saudara seiman. Bapak Ibu, tetapi ketika kita mau belajar untuk mengasihi, ingatlah pesannya Yesus. Ketika mengatakan apa yang dilakukan oleh tangan kananmu, ya jangan diketahui oleh tangan kirimu. Jangan ketika engkau memberikan sedekah, katakan demikian, ya supaya engkau diketahui oleh banyak orang. Tetapi biarlah itu hanya diketahui oleh Bapa kita. Ya. Dan ketika kita melakukan demi diketahui oleh banyak orang. Di dalam bagian Matius, khotbah di atas bukit dikatakan, ya kamu udah dapat upahmu. Karena memang targetmu supaya diketahui oleh banyak orang. Bukan itu. Mari kita belajar menyatakan kasih. Dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar. Proses pembelajaran ini terus-menerus boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ingin tutup dengan satu hal. Ketika kita membicarakan kehidupan orang-orang yang sudah menerima anugerah di dalam Yesus Kristus, seharusnya perubahan hidup itu tidak hanya di dalam perubahan-perubahan konseptual saja, tetapi harus mengalami perubahan-perubahan secara aktualnya juga di dalam perilaku kehidupan kita. Dan kita percaya dengan pertolongan Tuhan, kita membuka hati pikiran kita untuk terus ditransformasi, untuk dilatih oleh Tuhan, diberikan PR dan mengerjakannya
Dan akhirnya itu menjadi sebuah lifestyle kehidupan kita sebagai orang-orang yang memiliki DNA kasih dan kita melakukan kasih itu, ya kita membiarkan Tuhan yang senantiasa bersedia dan kita menjadi orang yang kooperatif terhadap pembentukan Tuhan dan kita mengalami perubahan demi perubahan. Saya ingin mengajak kita sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian PPK 117. PPK 117. Biarlah ini sebagai doa sekaligus komitmen kita, bahwa di dalam diri kita ada sebuah perubahan. Perubahan yang ajaib yang selalu dimulai dari Tuhan. Setelah itu saya akan memimpin dalam doa, dan pokok-pokok doa nanti akan ditayangkan. Mari kita pujikan PPK 117. Sejak Yesus ku terimalah, dalam hati ada terang dan harap penuh. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sukacita berlimpahlah di hatiku. Sejak Yesus ku terimalah, ku telah tinggalkan jalan dosa yang gelap. Sejak Yesus ku terimalah, dosaku hilanglah, darahnya sucikan. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sukacita berlimpahlah di hatiku. Sejak Yesus ku terimalah. Bait yang ketiga. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh. Sejak Yesus ku terimalah, tidak bimbang hati pun menjadi teguh. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sukacita berlimpahlah di hatiku. Sejak Yesus ku terimalah. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, biarlah kebenaran pujian ini kembali meneguhkan hati kami. Sesungguhnya awal mula perjumpaan kami dengan Engkau, ketika Engkau menyadarkan kami manusia berdosa, lalu Roh-Mu yang kudus membuat kami mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu adalah titik berangkat kehidupan kami mengalami perubahan demi perubahan. Tetapi tatkala kami melewati perjalanan waktu sebagai orang-orang percaya, bila Tuhan mendapati masih banyak hal di dalam kehidupan kami yang dipengaruhi oleh kedagingan kami, oleh kemanusiaan kami yang berdosa, kami mohon ampun ya Tuhan. Karena mungkin kami adalah orang-orang yang tidak terlalu rela untuk kami mengalami kehidupan yang diubahkan. Kami masih mencintai kehidupan lama kami. Kami masih memegang erat ya Tuhan apa yang kami anggap itu baik di masa-masa sebelum kami menerima keselamatan. Ya Tuhan, kami rindu kuasa-Mu itu boleh memproses kami ya Tuhan. Dan kami sebagai orang-orang percaya juga ditolong oleh Tuhan, agar kami bersedia ya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang mengalami perubahan demi perubahan. Atau tatkala Tuhan mendapati kami memiliki perubahan-perubahan konsep yang sudah jauh lebih baik, kami memiliki pemahaman-pemahaman
yang jauh lebih komprehensif tentang iman Kristen. Tetapi tatkala kami tidak membiarkan kebenaran-kebenaran itu mengubahkan tingkah laku, tutur kata, kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, kami pun juga mohon ampun dari-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mengalami proses yang senantiasa Tuhan mengubahkan kami, meninggalkan manusia lama, menanggalkan manusia lama. Kami menjadi manusia baru yang terus-menerus kami disempurnakan oleh Tuhan. Berikan kepada kami hati yang taat, berikan kepada kami hati yang setia, berikan kepada kami sebuah kerinduan, keinginan, semangat untuk mengalami perubahan-perubahan hidup. Dan akhirnya Tuhan mendapati kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bukan hanya orang yang suka mendebatkan tentang kasih, tetapi kami akan menyatakan kasih itu secara real, secara konkret. Kami adalah orang-orang yang rindu menyatakan kasih kami melalui perbuatan-perbuatan. Kami rindu menjadi orang-orang yang juga menyatakan iman kami melalui perbuatan-perbuatan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Ketika kami memasuki bulan Mei, 2 hari lagi, kami memasuki bulan kasih. Biarlah Tuhan Engkau boleh merawat hati kami. Engkau senantiasa menghangatkan, menggerakkan hati kami, untuk kami terus dilimpahi oleh kasih-Mu, yang membuat setiap kami boleh menyatakan kasih. Ya Tuhan, kami menyerahkan hari ini, tatkala kami hendak melakukan segala aktivitas kami, baik mungkin pekerjaan, atau tatkala kami bersama dengan keluarga atau dengan teman-teman, biarlah kami juga boleh menyatakan iman dan kasih kami. Kami juga mau menyerahkan hari ini menjadi hari di mana kami menyiapkan diri untuk memasuki hari ibadah kami ya Tuhan. Kami akan memasuki minggu yang kelima di bulan April ini. Tuhan berkati ibadah kami esok. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.